Mendapat laporan tentang sering munculnya buaya di Sungai Cihuni, Purwakarta, membuat Panji dan tim datang ke sini. Nah, yang memberi informasi adalah si Aki nih, teman saya yang dulu pernah saya ajak nyari king cobra. Ya, beberapa waktu ini memang sungai ini sering banget meluap. Dan di saat waktu surut seperti ini, buaya tersebut sering muncul. Nah, buayanya sih katanya ukurannya nggak seberapa besar teman-teman. Cuma kan mengerikan kalau buat masyarakat. Maka dari itu, atas dasar laporan si Aki, kita berinisiatif untuk rescue buaya yang sering terlihat ini. Setelah melakukan pencarian dan penyisiran kurang lebih 4 jam bersama tim, akhirnya seekor buaya terlihat di pinggir sungai. Ya, kami memutuskan untuk menangkap buaya ini segera agar dia tidak langsung masuk ke air. Dan api taruh sudah Ki. Kita harus mengendap-endap seperti ini karena semakin kita membuat percikan, buaya ini akan semakin panik dan berusaha untuk mencari tempat lari. Sekarang buaya itu masih ada di cekukan tanah dan memang sedang berjemur. Oke, ukurannya sekitar 1-1,5 meteran. Oke, mengendap seperti ini adalah cara terbaik untuk mendekati buaya ketika di air. Namun bahayanya jika sendiri, tentu kita harus waspada dengan adanya buaya lain yang ada di sekitar sini. Aja akan tubruk, ukurannya nggak seberapa besar. Ini masih juvenil, ukurannya masih anakan. Jadi saya akan coba untuk menggunakan tangan langsung. Namun tolong jangan tiru ini dimanapun ya teman-teman, karena ini memang harus menggunakan insting, naluri, dan keyakinan ke diri sendiri. Oke, lihat teman-teman. Ini untuk ukuran buaya kecil, lumayan juga. Tenaganya barusan ketika saya tangkap kuat sekali dan rahangnya lihat, dia langsung membuka rahangnya teman-teman. Sejatinya buaya cenderung untuk tidak melawan ketika dalam kondisi terdesak seperti ini. Jadi bukan berarti hewan ini tidak ada perlawanan, tapi melainkan memang mereka umumnya adalah, nah lihat ini ketika kita provokasi seperti ini, dia akan makin membuat si giginya terlihat makin besar. Namun ketika kita berikan gesekan di bawah mulutnya, hewan ini akan langsung mengunci. Ya seperti ini, langsung mengunci bagian mulutnya. Oke, kita kunci dulu mulutnya di sini. Oke, ini adalah jenis buaya muara, Crocodylus porosus, dengan ukuran 1 meteran. Dan oke. Nah, lalu bagaimana cara menentukan buaya ini adalah jantan atau betina? Nah, di sini ada bagian kloaka. Hampir sama seperti reptil lain, buaya juga hanya memiliki satu lubang pembuangan. Jadi kencing, pup, dia di sini, di satu lubang, dan bereproduksi juga di sini. Nah, caranya adalah kita harus masukin sini. Ngamuk. Oke. Dia masih bisa ngelawan ternyata teman-teman. Oke, masih kuat banget tenaganya. Oke. Jantan apa betina? Makanya saya mau lihat. Saya mau lihat. Oke. Betina. Oh, betina. Betina, kalau jantan digituin ada tangkurnya keluar. Buaya ini nggak terlalu suka saya. Saya cek kelaminnya. Karena memang satu-satunya cara buat ngecek kelamin buaya adalah memasukkan bagian kelingking kita ke sini, ke dalam kloakanya. Kemudian kita tarik ke atas, dan jika ada tangkur merah yang keluar dari samping sini, oh ini ada nih, jantan. Oh, jantan. Ini ada kecil nih, tuh. Ya. Nah ini ya. Tuh ya, jelas. Kita agak. Nah ini, ini dia. Ini keluar. Ya ini jantan bukan betina. Oh, jantannya itu. Jantan. Nah ini jelas jantan. Oke. Dah, buaya jantan dengan ukuran kurang lebih sekitar 1 meteran. Munculnya buaya di dekat pemukiman masyarakat bukan hal pertama kali yang terjadi beberapa tahun terakhir. Di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Jawa Timur, Jawa Tengah sering banget buaya muncul. Penyebab dari adanya buaya di sungai-sungai yang bukan habitat buaya ini Panji curigai karena adanya pemelihara yang memang sudah tak sanggup lagi memelihara dan akhirnya melepaskan hewan-hewan liar ini ke alam. Nah teman-teman, setelah direscue, Panji akan menyerahkan buaya yang kita rescue tersebut ke pihak berwenang, yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. Nah, Panji bakal serahkan buaya itu ke BKSDA Seksi Wilayah 4.
Aduh, oke. Sebelumnya jadi Panji ngedadak nge-rescue buaya di sekitaran sini karena ada report dari teman yang emang dia ngelihat di sungai dekat rumahnya itu kelihatan seekor buaya. Ukurannya tuh kecil, nggak terlalu gede. Itu udah beberapa hari di sana kelihatan dan dia mau rescue nggak berani. Nah, terus dia komunikasi sama Panji, konsultasi, ya udah kita putuskan untuk kita rescue daripada nantinya malah konflik dan membahayakan. Itu sempat dapat buayanya udah sama Panji. Sekarang kemarin sempat masyarakat si Aki yang bantu saya rescue itu mau nyerahin ke BKSDA, cuma Aki bilang dia ada kerjaan lain, jadi dia nggak sempat buat nyerahin buayanya. Jadi dia minta tolong lagi ke Panji buat Panji ngasihin ke BKSDA. Jadi gini teman-teman, ini buaya, masa iya di Purwakarta ada buaya gitu loh ya di sungainya. Sebenarnya jangankan di Purwakarta, buaya muncul tuh kejadiannya tuh udah banyak, sering terlihat di mana-mana. Bahkan di Jakarta, di Grogol tempo hari sempat buaya kelihatan ya di sungai Grogol itu muncul. Di Tangerang beberapa kali ada laporan, di Cikarang ada beberapa kali ada laporan buaya muncul. Bahkan di Jawa Timur daerah Sidoarjo itu muncul juga beberapa kali buaya keluar di sungai. Nah, ini buaya, pertanyaannya buaya dari mana? Buaya memang asli dari alam itu atau buaya lepasan orang? Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah buaya dari alam itu yang memang dia masih bisa bertahan dari hiruk pikuknya manusia di sekitar sana. Dan ada juga kemungkinan yang kedua adalah buaya itu memang lepasan dari hobis yang udah males miara dan akhirnya dia lepas ke sungai untuk ya lepas tanggung jawab aja gitu. Jadi males lagi miara, dari kecil mah lucu kan, ketika kecil mah lucu, udah gede udah susah dirawat, akhirnya dia lepas. Nah, terus kenapa nggak dikasihin ke balai konservasi? Pertanyaannya adalah biasanya banyak orang yang nggak tahu aturannya itu takut tersandung masalah hukum, takut apalah, akhirnya mereka memutuskan untuk melepaskan buaya tersebut ke sungai. Nah, resikonya ketika buaya yang notabene adalah hewan buas dilepas ke sungai itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa jadi dia nyerang manusia, bisa jadi nggak ada makanan di sana, akhirnya malah makan ternak yang suka aktivitas di sekitaran sungai. Nah, makanya kemarin itu Panji putuskan untuk saya segera melakukan rescue. Nah, hari ini kebetulan alhamdulillah Panji ada waktu, cuma sayangnya Aki yang kemarin nemenin buat nangkep, ya Aki ini warga daerah setempat yang memang menemani Panji untuk nangkep buaya ini, itu berhalangan hadir untuk ikut menyerahkan buaya ini ke BKSDA. Nah, hari ini Panji sudah menghubungi mitra saya, yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dan mereka alhamdulillah dengan sigap mereka bilang oke, bawa ke kantor, kita akan terima dengan baik, nanti kita akan serahkan ke pihak-pihak yang memang bisa bekerja sama untuk perlindungan buaya yang memang kita rescue ini. Jadi nanti mekanismenya seperti apa Panji juga kurang tahu, nanti kita tanya. Nah, yang jelas hari ini Panji akan ke BKSDA, Panji akan menyerahkan satu ekor buaya muara berukuran juvenile sekitar 1 meteran lebih gitu ukurannya ke BKSDA. Ya, semoga apa yang Panji lakukan ini bisa menjadi contoh baik buat kawan-kawan semua terkait perlindungan satwa dan kelestarian satwa liar di Indonesia ya teman-teman ya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Ayo mangga Pak. Oke, alhamdulillah nih teman-teman, kita udah tiba di kantor seksi wilayah 4 BKSDA dan ini ada Pak Nur. Oke, selamat datang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini ada Pak Asep, ini ada Pak Nur, ini rekan mitra kami dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, seksi wilayah 3 nih. Wilayah 4, sorry. Seksi wilayah 4. Sebelumnya Pak udah janjian sama Pak Nur, sama Pak Asep. Hari ini kita mau nganterin seekor buaya muara yang kemarin kita rescue sebelumnya. Dan memang ketika memang kita rescue, pihak yang paling berwenang untuk menangani buaya ini ke depannya adalah BKSDA. Jadi gini ya, untuk proses selanjutnya mungkin satwanya silakan nanti kita tahu diturunkan dulu. Ya. Kemudian kita nanti buatkan BAP. Oh, BAP-nya kita ya. untuk serah terima Siap. satwa. Siap. Mungkin Aduh, seperti ya. siap. Mangga langsung kita... Ya, langsung aja.
turunin dulu. Langsung Siap. turun dulu. Panji buka dulu ya. Dibuka dulu aja. Anwar, Ya, kita lihat dulu. kemarin tuh jadi laporannya kan dari masyarakat di bantaran Sungai Ciherang. Oh iya. Di sekitaran Cihuni sini, Ya, Anwar. Ini sih kalau Panji sih curiga kalau misalkan ini adalah buaya dari alam, Ya. kayaknya mustahil juga ada buaya alam di Purwakarta. Iya, ya betul. Kalau Panji sih curiga ini ada hobis yang emang piara dari kecil, Ya. udah mulai besar, dia udah nggak sanggup piara, dilepas. Ya, betul. Akhirnya dia muncul karena memang bukan habitatnya, bikin geger warga di situ. Ya. Dan karakternya pun nggak seberapa galak sih, Wah, Tuh, karakter itu nggak seberapa galak kayak buaya liar pada umumnya. Jadi yang Panji curigain di sini pertama adalah emang geografis Purwakarta bukan habitat buaya muara, ya Mangkapai ya. Terus karakter buaya ketika ditangkap memang kayak buaya piaraan. Jadi Panji curigain sih memang buaya yang dipelihara oleh hobis, udah nggak kuat dia nampung karena ukurannya agak gede, sekarang dilepas. Jadi beberapa kali Panji juga ketemu sama beberapa hobis, Anur. Panji tanya gitu kan, kenapa sih kayak hewan dilindungi dipiara? Mereka banyak kasih keterangan tuh pertama nggak tahu kalau hewan itu dilindungi. Terus ketika mereka tahu hewan itu dilindungi, mau ngasih ke balai konservasi, mereka takut. Sebenarnya untuk penyerahan hewan dilindungi sendiri secara hukum dan aturannya itu gimana, Anur? Oke, jadi begini ya Mas Panji dan teman-teman. Jadi kita pertama apresiasi ya. Siap, ya, Anur. kepada tim dan Mas Panji bahwa hari ini ada penyerahan seekor buaya muara dan memang ini dilindungi ya. Iya, betul. Ini salah satu masuk list dilindungi. Kemudian selama ini memang kita sudah banyak masyarakat juga yang sudah mulai sadar. Betul. Jadi mereka kebanyakan memang datang ke sini atau memang kita yang datang ke lokasi. Jadi untuk penyerahan itu sendiri sebetulnya kita hanya nanti setelah ini satu datang kita buatkan berita acara penyerahannya. nanti kita tanda tangan. Setelah itu nanti buaya kita amankan di kandang transit. Oh, ada anak transitnya ya. Iya, ada Anur anak ya. transit kita. Tuh, teman-teman. Jadi mekanismenya itu jelas dan tidak perlu takut ketika emang kalian ingin menyerahkan buaya Ya, ke betul. rekan-rekan dari BKSDA karena mereka ini memang pihak berwenang yang seharusnya kalian jadikan mitra ketika ada masalah dengan Iya. hewan dilindungi ya, Ya betul Om. Pak Nur ya. Justru gini Om, ketika ini nanti ada di apa istilahnya ada di rumah dipelihara itu malah sangat riskan. Iya, Gitu. betul, Anur. Jadi kita memang menghimbau dari BKSDA kepada masyarakat yang memang memelihara atau menyimpan khususnya satwa yang dilindungi lebih baik diserahkan ke negara melalui BKSDA. Melalui BKSDA. Ya. Siap, Anur. Tuh ya teman-teman. Nah, ini mau ada pertanyaan juga dari Panji, Anur. Ya. Kan berarti di kantor seksi ini Ya, buaya betul. ini hanya untuk transit aja. Betul. Mengingat tadi kan kata Anur Ya. kandangnya kandang transit. Berarti tidak selamanya ada di sini. Tidak selamanya. Selanjutnya berarti dikemanain, Anur? Jadi begini, setelah nanti si satwa ini transit di sini, selanjutnya kita nanti menghubungi lembaga konservasi yang memang sudah resmi ya, resmi ada izin. Legal, betul. Betul. Nanti kita coba menghubungi ke lembaga konservasi, kira-kira kapan ini bisa dititipkan. Nanti kita buatkan berita acara penitipan. Selanjutnya nanti dititip rawatkan di sana. Oke, di di lembaga konservasi agar Ya, lebih betul. baik penanganannya gitu Betul. ya, Anur. Tuh kayak gitu teman-teman. Jadi udah tahu ya. Jadi selanjutnya itu BKSDA juga akan menitip rawatkan hewan ini kepada lembaga konservasi yang udah jelas di lembaga konservasi itu standar apapunnya untuk perawatan, untuk penanganan dan kadang untuk pelepas liaran tuh udah lebih baik di sana. Karena itu juga merupakan mitra dari negara juga ya. Iya, betul. Anur. Udah selanjutnya ini mungkin gimana, Anur? Selanjutnya kita buatkan dulu berita acara, Baik. nanti kita tanda tangan. Siap. Setelah itu kita langsung serah terima. Baik, siap. Ayo Oke, tuh, Anur. nanti di dalam. Yuk.
Nah, teman-teman, akhirnya Panji lega nih sekarang karena buaya yang kita rescue udah ada di tangan yang tepat, yaitu di pihak berwenang, BKSDA, dimana nantinya buaya ini akan diserahkan kepada LK terkait. Nah, di lembaga konservasi buaya kemudian akan dirawat dengan baik dan diatur akan digimanain lagi selanjutnya. Jadi Panji udah nandatangani surat penyerahannya dan insya Allah hal ini bisa bermanfaat positif untuk si buaya. Ya teman-teman, makasih buat kalian yang udah ikutin kegiatan Panji ini. Dan jangan lupa tetap lestarikan terus satwa liar dan alam Nusantara, agar kelak anak cucu kita masih bisa melihat dan menikmatinya. Salam lestari, assalamualaikum.